Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali wa mawadah. La hawla wa la quwwata illa billah. Di suatu kampung yang terpencil, berbatasan dengan hutan lebat, di ujung kampung ada tinggal seorang pemuda yang lemah, sakit-sakitan, yang hidup sebatang kara dan ditinggal oleh ibunya yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Kebetulan rumah tersebut berbatasan dengan ujung kampung dan satu hutan lebat. Dan di tengah kampung adalah pemukiman yang padat penduduk pastinya. Dia memiliki seorang sahabat yang dekat, yang senantiasa kadang seminggu 2 kali, kadang 1 minggu sekali menjenguk sahabatnya ini dan melihat kondisi sahabatnya ini apakah dia sakit atau bagaimana, karena dia tinggal sendiri. Dan sesuatu yang buruk yang sering pemuda ini lakukan adalah dia seorang pemalas. Bahkan untuk mencari makanannya sendiri pun dia tidak sanggup. Artian orangnya dari kecil memang dididik dan dimanja oleh ibunya, dan ketika ibunya meninggal dia tidak bisa apa-apa kecuali diam di tempat tidur mengharapkan rezeki datang langsung ke mulutnya. Nah gitu. Jadi kondisinya sangat lemah sekali, kurus kering, dan bahkan mengkhawatirkan ya, tinggal kulit pembungkus tulang. Maka ketika sahabatnya datang menemui temannya ini sedang berbaring di tempat tidur yang sudah lusuh, yang spraynya dan selimutnya sudah tidak pernah dicuci lagi, dia sangat mengkhawatirkan sahabatnya ini. Hai Fulan, bagaimana kalau engkau ikut aku ke kita mengadukan hal ini ke kiai atau ulama besar yang ada di tengah kampung. Dia fatwa-fatwanya banyak didengar oleh umat dan masyarakat. Nah, siapa tahu kita dapatkan pencerahan untuk perubahan kehidupanmu. Sungguh aku tak tega melihat kamu seperti ini. Maka sahabatnya ini mengiyakan apa yang diajak oleh temannya ini, dan berdua kemudian berangkat menyusuri pinggir-pinggir sungai dan menuju ke kampung, dan mereka bertemu dengan kiai yang dimaksud. Dan singkat cerita mereka bertanya dan mengeluhkan apa yang dikeluhkan oleh sahabatnya ini. Sahabatnya ini bercerita bahwa temannya ini sakit-sakitan, bahwa temannya ini lemah kondisinya dan segala macam. Sang kiai pun menatap tajam pada pemuda yang sakit-sakitan ini, dan dia bertanya, kamu tinggal di mana, nak? Dan mereka menjawab, kami anak ini tinggal di ujung hutan dan di ujung desa, perbatasan antara hutan dan desa, jauh dari mana-mana. Dulu dia tinggal bersama ibunya, tapi ibunya sudah meninggal. Oh, rupanya yang di ujung sana ya, yang ada batu besar di rumah itu ya, di depan rumahnya. Oh iya. Baik. Singkat cerita, sang kiai pun memberikan saran yang sangat tidak masuk akal, dan inilah awal mula berubahnya pemuda ini. Sang kiai bertanya dan memberikan nasihat, kamu nanti pulang dari sini, nasihatku ini kamu mulai belajar menegakkan sholat yang 5 waktu. Tugas kamu setiap hari adalah mendorong batu yang ada di depan rumahmu itu. Kemudian bertanya lagi, apa kiai? Mendorong batu? Ya, kamu dorong batu setiap hari sampai nanti kalian kesini lagi, dan saya cek bagaimana kondisi kalian, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Maka berduanya pulang dengan bekal yang nasihat dari sang kiai tersebut. Artian suruh mendorong batu. Pulang berdua ini, sahabat yang satu pulang ke rumahnya, yang satu pulang ke gubuk yang tua itu. Mulai berbenah, beres-beres. Dia sangat senang sekali ada sang kiai, ada seorang yang memperhatikan dia bahwa dia ingin berubah, dan dia sangat yakin akan perubahan itu. Maka tidak ada pikiran yang lain di kepalanya selain mendorong batu untuk esok hari. Pagi-pagi dia bangun dan salat subuh, kemudian ketika matahari terbit dia mulai mendorong batu sampai siang. Keringat bercucuran,
walaupun panas terik dia tetap semangat dorong batu. Hingga berlalu satu hari, dia lapar dan mencari kayu bakar ke tengah hutan dan menjual kayu bakar tersebut ke pasar dan dapat uang. Kemudian belikan beras dan lain sebagainya. Besoknya bangun subuh lagi, dorong batu lagi, keringatan lagi, lapar, ambil peralatan untuk berburu, dan dia berburu karena lapar, isi perut lagi, tidur lagi, dan besok paginya bangun subuh lagi, matahari terbit, dorong lagi. Sampai setiap orang yang lewat yang mau berburu ke hutan, bahkan orang-orang yang mencari kayu bakar sengaja melihat pemuda ini mendorong batu sambil mentertawakan. Fulan, apa yang kamu lakukan? Percuma kamu dorong batu yang sebesar itu, badan kamu kecil. Seperti itu kira-kira kata-katanya. Orang-orang menggunjing, orang-orang menghina, tapi dia tidak peduli apa yang disarankan oleh sang kiai. Mendorong batu tugasnya. Dorong batu terus. Sampai akhirnya setiap hari orang membicarakan, orang menghardik, orang menyinggung, orang menghina. Fulan, kamu itu sudah sebaiknya mending cari kayu bakar dan jual di pasar. Itu lebih bermanfaat daripada mendorong batu. Kasihan. Kenapa kamu ikuti saran kiai? Karena dia pernah berkata ketika mereka melihat dia mendorong batu, apa yang kau lakukan? Aku menuruti apa yang kiai katakan, mendorong batu. Orang yang sama pun berkata demikian. Percuma kamu mendorong batu, batu tidak akan bergeser walaupun sejengkal, karena itu tertanam di dalam tanah dan badan kamu pun kecil. Jangankan bergeser, jangankan berpindah, bergeser sejengkal pun tidak mungkin. Tapi tidak menyurutkan semangat pemuda ini untuk mendorong batu tiap hari. 1 bulan lamanya dia mendorong batu, sehingga kata-kata orang-orang yang lewat membekas di pikirannya. Dan akhirnya menjadi sebuah paradigma bahwa memang batu tidak akan berpindah, tidak akan dan percuma apa yang dia lakukan. Sampai dia menyerah dan akhirnya dia kembali ke kamarnya, menarik selimutnya dan tidur lagi. Dan tidak mendorong batu seperti biasanya hari-hari yang dia lalui mendorong batu. Artian lapar lagi, dia tidak mau cari nafkah untuk dirinya sendiri lagi, dan artian sakit-sakitan lagi. Untungnya sahabatnya yang sudah lama tidak datang, sebulan itu datang dan melihat kondisinya. Dia menanyakan, kenapa kamu tidur di pembaringan? Bukankah tugas kamu mendorong batu hari ini? Seperti biasa. Dibangunkannya, aku sudah malas. Rasanya memang benar juga apa yang dikatakan orang. Batu tidak akan berpindah walaupun sejengkal. Batu besar dan tertanam di dalam tanah, sedangkan tubuhku kecil. Loh, kok begitu? Kan memang disuruh mendorong batu. Udahlah, kata pemuda ini. Udahlah, saya tidak mau mendorong batu lagi. Begini saja, kita menghadap ke sang kiai, tanyakan kembali, apa maksudnya mendorong batu? Apa maksudnya tugas yang kemarin itu? Maka keduanya berjalan dan menuju ke pesantren yang dimaksud. Pesantren yang dulu pernah ditanya tentang tugas tersebut. Dan sang kiai menjelaskan kenapa kamu tidak mendorong batu lagi? Saya malas, kiai. Orang-orang bilang memang percuma mendorong batu itu. Batu itu tidak akan berpindah. Maka sang kiai diam sejenak dan kemudian berkata, yang aku suruh itu bukan memindahkan batu, tapi dorong batu. Ingat sekali lagi, dorong batu bukan pindahkan batu. Sekarang coba lihat tanganmu. Coba lihat bahumu. Coba lihat perutmu. Coba lihat kondisi fisikmu. Sekarang kamu sehat. Tidak seperti sebulan yang lalu ketika datang berdua dengan sahabatmu ini. Kamu sakit-sakitan, kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang. Sekarang sehat. Maka janganlah membantah. Apa yang sudah kusuruhkan itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Kamu jadi lapar dan kamu mencari makanan karena tenagamu habis di batu tersebut. Nah, itulah hikmahnya, ikhwah. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama, para orang-orang tua kita, para masyaikh dan guru-guru kita kadang-kadang tidak masuk akal. Bahkan apa yang dikatakan Nabi pun kadang-kadang bertentangan dengan logika kita. Maka jangan gunakan logika untuk menghadapi, untuk menjalankan ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Apa yang disarankan oleh guru-guru kita tentunya sudah difahamkan, sudah diperhitungkan. Bahkan guru kita lebih paham kepada kita. Jangan sampai kita di masa tua menyesal apa yang dikatakan guru kita tidak kita laksanakan.
apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW kita tidak amalkan. Maka orang tua mereka sudah lebih dulu merasakan pahit getir kehidupan dan asin manisnya hidup, jalan hidup, mereka sudah mengalaminya. Maka ambillah ibar dari mereka. Barakallahu fikum. Semoga kita tetap istiqomah belajar pada orang-orang tua, orang-orang yang terdahulu. Dan sekarang banyak ilmu yang instan di Google dan di mana-mana. Tetaplah berpegang teguh pada mereka yang sudah mengalami jalan-jalan yang terjal, dan jadikan mereka sebagai pemandu kita. Jangan sampai kita tersasar dan tersesat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.